Sebagai organisasi yang dibentuk pada tanggal 20 Mei 2023, Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Depok Ikat Mansa Depok didirikan sebagai wadah para alumni untuk berkontribusi positif dan bersinergi. Seperti yang kita ketahui, SMA Negeri 1 Kota Depok merupakan sekolah terbaik di Kota Depok yang telah menghasilkan berbagai alumni yang tersebar di seluruh Indonesia dan mancanegara. Alumni SMA Negeri 1 Depok telah berkiprah di berbagai sektor dan berkontribusi bagi negara dan bangsa Indonesia. Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Depok diharapkan dapat memperkuat peran alumni yang secara bersama-sama untuk menjadikan IKAS Masa Depok yang bersinergi guna memberikan dampak yang berkelanjutan. Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, IKAS Masa Depok memiliki misi yang pertama, mengembangkan ekosistem lingkungan alumni yang suportif dan solid, serta yang kedua sebagai mitra strategis SMA Negeri 1 Kota Depok dalam mencapai Center of Excellence. Hal itu didukung dengan tagline yang menjadi nilai utama kami, yaitu sinergi, inovatif, akuntabel, dan proaktif. Ada 5 bidang yang menjadi pilar dalam susunan kepengurusan IKAS Masa Depok periode 2023 sampai dengan 2026. Saya didukung oleh 2 orang wakil ketua, sekretaris umum, dan bendahara umum. Wakil Ketua 1 membawahi 2 bidang, yaitu bidang dana usaha dan bidang sosial. Kedua bidang tersebut akan bersinergi satu sama lain dan 3 bidang lainnya. Ekosistem yang dibentuk dalam kedua bidang ini adalah dana yang didapatkan dan dihimpun akan dipergunakan selain untuk operasional, tetapi juga untuk kegiatan sosial, baik itu untuk alma mater kita SMA Negeri 1 Depok maupun lingkungan luar. Alumni diharapkan dapat berkolaborasi untuk terus tumbuh dalam menjalankan bisnisnya dan hasilnya dapat dikontribusikan untuk program yang dijalankan IKAS Masa Depok. Wakil Ketua 2 membawahi 3 bidang, yaitu bidang hubungan alumni, bidang hubungan masyarakat, serta bidang learning and development. Ketiga bidang tersebut tetap bersinergi dengan semua bidang yang ada di kepengurusan IKAS Masa Depok periode 2023-2026. Bidang-bidang tersebut diharapkan dapat berkontribusi dalam rangka pertumbuhan siswa SMA Negeri 1 Depok dan alumninya. Ekosistem yang dibentuk dalam bidang ini adalah terjalinnya networking sehingga dapat menjalankan kegiatan positif yang saling menguntungkan. Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Depok membangun konektivitas dengan menjalin hubungan dengan sekolah, instansi terkait, pihak luar, legal, atau berbagai bidang lainnya yang bertujuan untuk menggalang potensi kolaborasi dari berbagai pihak. Semua bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi SMA Negeri 1 Kota Depok dan lingkungan. Didukung dengan sekretariat yang terletak di sekolah, maka memudahkan alumni, masyarakat, dan sekolah untuk berkolaborasi satu sama lain. Menjadi organisasi yang akuntabel, diperlukan komitmen untuk selalu menghadirkan tata kelola keuangan yang transparan. Laporan keuangan rutin diharapkan dapat mendukung pengelolaan keuangan secara transparan dengan memanfaatkan teknologi yang ada seperti penggunaan KRIS untuk memfasilitasi pembayaran di era digital ini, mempermudah alumni yang tersebar untuk dapat berkontribusi di semua kegiatan IKAS Masa Depok. Untuk mewujudkan program yang direncanakan, maka dibutuhkan bidang untuk memaksimalkan potensi pemasukan. Bidang dana usaha dibentuk untuk mencari solusi komersial yang adaptif dan inovatif guna membiayai kegiatan IKAS Masa Depok. Bidang ini selalu mengutamakan kemitraan yang saling menguntungkan, terdiri dari 2 sub bidang, yaitu komersial dan sponsorship. Bidang ini juga diharapkan dapat menjadi fasilitator dalam pendanaan kegiatan IKAS Masa Depok, baik itu barang, jasa maupun dana, serta dapat memberikan nilai tambah guna mendukung kegiatan-kegiatan alumni dan SMA Negeri 1 Kota Depok. Bidang sosial berkomitmen untuk dapat terus berkontribusi dan bermanfaat bagi siswa, alumni, masyarakat, serta lingkungan.
Bidang ini tentunya dapat memberdayakan IKA Semasa Depok dalam memberikan manfaat nyata dan berkontribusi terhadap fungsi sosial di stakeholder IKA Semasa Depok. Didukung oleh subbidang IKA Semasa Peduli dan subbidang Bakti Alma Mater, diharapkan dapat menjadi koordinator dalam menjadikan IKA Semasa Depok melakukan fungsi sosial dan memberikan manfaat nyata terhadap SMA Negeri 1 Depok. Kegiatan yang telah dijalankan diantaranya adalah memberikan bantuan kepada siswa pemegang surat keterangan ekonomi tidak mampu untuk dapat mengikuti kegiatan kelulusan SMA Negeri 1 Depok, kemudian juga menggalang dana untuk guru pensiun yang sedang menjalankan pengobatan serta menyumbang kegiatan siswa. Kedepannya kami berharap dapat terus konsisten melaksanakan kegiatan serupa selama periode kepengurusan 2023 sampai 2026. Juga dapat berkolaborasi untuk menjaga alam dan lingkungan serta bidang kesehatan seperti donor darah, kitatan massal, dan sebagainya. Hubungan alumni merupakan bidang yang mewadahi jaringan antar alumni yang terdiri atas 3 subbidang mendukung. Pertama, keanggotaan. Diharapkan dapat menjaring pendataan alumni dan melakukan pengirian data melalui platform tertentu, sehingga dapat dipetakan demografi alumni, terutama kiprah alumni selama ini. Hal ini dapat menjadikan IKA Semasa Depok sebagai sumber informasi dan memberikan nilai tambah kepada alumni IKA Semasa Depok. Kedua, olahraga. Diharapkan dapat memenuhi aspirasi alumni SMA Negeri 1 Depok untuk melakukan kegiatan-kegiatan olahraga yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan sinergi di lingkungan IKA Semasa Depok. Selain itu, membentuk komunitas olahraga untuk menjalankan kegiatan olahraga rutin juga salah satu dari program kami. Ketiga, seni dan budaya. Diharapkan dapat melakukan kegiatan seni dan budaya berguna untuk menjaring alumni dan bersinergi dengan sub bidang olahraga. Bidang humas atau hubungan masyarakat tentunya akan berhubungan dengan masyarakat untuk keperluan alma mater dan alumni. Bidang ini didukung oleh 2 subbidang, yaitu subbidang kelembagaan dan subbidang komunikasi. Subbidang kelembagaan yaitu di mana kita diminta untuk menjalin hubungan efektif, membangun networking antara pihak-pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal, yang merupakan stakeholder dari IKA Semasa Depok demi tercapainya kepentingan bersama. Kemudian yang berikutnya subbidang komunikasi, di mana subbidang ini dapat membentuk citra positif IKA Semasa Depok di masyarakat dengan penyebaran informasi dan mengelola komunikasi 2 arah melalui media sosial antara IKA Semasa Depok dan lingkungan Depok. Dalam learning and development ada 3 subbidang yang menguatkan. Pertama, Bina Pelajar. Kami berharap dapat membantu adik-adik Semasa Depok di bidang literasi. Alumni dapat berbagi sesuai keahliannya kepada mereka sehingga memberikan solusi terbaik dalam mewujudkan visi Semasa Depok. Kedua, pengembangan karir. Kami berharap dapat membuat leadership training bootcamp baik kepada adik-adik pelajar maupun alumni dalam mengembangkan dan menguatkan soft skill mereka. Adik-adik juga dapat magang di beberapa tempat yang alumni miliki. Ini membantu pengembangan karir yang selaras dengan rencana pengembangan karir. Ketiga, pengembangan kewirausahaan. Kami berharap dapat membuat pelatihan-pelatihan usaha serta workshop wirausaha yang membantu alumni dalam mempertahankan keunggulan kompetitif sebagai faktor penting untuk memperluas bisnis alumni. Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Depok menghadirkan semangat berkolaborasi dan berkontribusi. Mari perkuat peran serta seluruh alumni dalam mewujudkan IKA Semasa Depok yang bersinergi guna memberikan dampak yang berkelanjutan. Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Depok. Siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tes suara dulu nih kepada teman-teman audiens karena di sini alhamdulillah hujannya besar sekali. Hujan yang kita tunggu-tunggu selama ini ya, akhirnya datang juga gitu. Dan pas banget nih di malam ini, semoga berkah. Saya menyapa nih teman-teman semua yang ada di sini, udah ada 29 partisipan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke,
Oke, happy Mom, salam kenal. Mungkin kalau ada teman-teman yang 2001 di sini udah kenal ya sama saya ya, tapi yang belum kenal, kalau nggak kenal kan maka tak sayang. Jadi kita berkenalan dulu nih. Salam kenal, saya Ginar Ayuningtyas, saya alumni Semansa Angkatan 2001. Nah, saya hari ini didapuk jadi moderator yang akan menemani teman-teman sampai 1 jam ke depan. Marilah teman-teman kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan izinnya kita dapat berkumpul bersama di acara ini dan kita bisa mendengarkan sesi yang sangat bermanfaat bersama Mbak Maulida Kurniasari. Hai Mbak Maulida, sudah di sini ya? Akrabnya dipanggil Mbak Nia nih. Iya, Boleh dadah-dadah dulu sama Mbak. teman-teman semua. Mbak Nia ini Magister Psikologi Terapan yang merupakan praktisi anak usia dini di acara pada malam ini. Acara kita ini judulnya Mendidik Generasi Serba Gadget. Nah, insya Allah acaranya sih pasti bakal bermanfaat banget ya. Karena memang relate ya buat moms kayak kita nih yang sehari-hari harus menghadapi anak yang nggak bisa lepas dari gadgetnya gitu ya. Jadi kita butuh banget nih tips dan trik dari pakarnya. Nah, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran acara hari ini dan juga kita bisa mendoakan saudara-saudara kita di Palestina ya, Mam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungannya dan melimpahkan rahmatnya gitu. Mari berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Mam. Dan baik, tanpa menunda lagi, selanjutnya adalah pengenalan program IKA Semansa Motherhood yang merupakan bagian dari Learning and Development IKA Semansa Depok. Kepada host, boleh dipersilakan. IKA Semansa Motherhood, sebuah program untuk belajar dan mengembangkan diri para moms yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni SMA 1 Depok. Dear moms, merasa galau dan resah, kayaknya gitu-gitu aja ya jadi seorang ibu. Moms butuh untuk upgrade diri lebih baik lagi, atau butuh untuk menjeda diri. Yuk ikuti program-program yang ada di IKA Semansa Motherhood. Ada live talk di Instagram, Zoominar, dan webinar series. Masing-masing punya topik-topik yang menarik loh. Diselenggarakan secara tematik setiap bulannya. Ada tentang kesehatan, finansial, dan lain-lain. Dan juga ada webinar series yang membahas topik khusus selama 1 bulan penuh di setiap pekannya. Wah, penasaran bagaimana cara daftarnya? Kunjungi sosial media IKA Semansa Depok di Instagram ataupun akun YouTube-nya. Dan dapatkan update di sosial media tersebut ya, Moms. Sampai jumpa. Ya, baik. Sebelum masuk ke acara utama, saya akan membacakan profil singkat dari Mbak Maulida Kurniasari atau yang akrab disapa Mbak Nia. Mbak Nia ini lahir di Jakarta 15 Januari 1981 dan Mbak Nia menyelesaikan program studi Magister Terapan Psikologi Anak Usia Dini di UI di tahun 2012. Namun, sejak 2008, ibu dari 2 anak ini merupakan praktisi pendidikan anak usia dini yang salah satunya di Taman Pengembangan Anak Makara Fakultas Psikologi UI Depok. Dan saat ini Mbak Nia aktif mengelola Sanggar Kucica. Mbak Nia juga aktif menulis dan menjadi narasumber mengenai peran orang tua dan pola asuh. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Moms Nia. Silakan, Mam. Terima kasih, Mbak Ginar. Suara saya terdengar? Terdengar jelas. Oke, alhamdulillah. Baik, kalau begitu silahkan di slide-nya ya, kita mulai. Selamat malam
teman-teman semua. Semoga hari ini menjadi berkah ya, di hujan deras juga di sini. Topik kita kali ini adalah mendidik generasi serba gadget gitu kan. Baik, silakan. Slide pertama. Nah, ini banyak sekali diperbincangkan di akhir-akhir ini ya, di beberapa, banyak deh pokoknya entah di parenting, seminar gitu ya, tentang generasi ini gitu ya. Di sini kita mulai dari istilah generasi ini, ada generasi X, Y, Z, Alpha, nanti ada kaitannya dengan gadget ini gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat nih, kira-kira di sini banyak nggak nih? Termasuk generasi yang mana nih yang lebih banyak pesertanya? Apakah yang X, Y, atau Z, atau Alpha nih? Kalau yang Alpha anak-anak sih ya masih ya. Oke, sepertinya saya lihat data dari panitia yang Y dan X cukup banyak hadir di sini. Yang Z juga ada ya. Gitu. Jadi dari yang mulai masih kuliah, sampai bekerja, dan lain-lain. Nah, di sini kenapa sih ada istilah-istilah ini? Jadi selain tahun lahirnya, kita juga di gen-gen ini, kenapa disebut X, Y, Z, Alpha, dan sebelumnya ada juga baby boomer, ini juga terkait dengan selain rentang waktu juga apa yang terjadi pada saat itu gitu ya. Lingkungan, kemajuan teknologi juga berpengaruh gitu. Banyak sekali karakteristiknya kalau kita cari di literatur ya, banyak banget kan, baby boomer tuh kayak gimana, X tuh kayak gimana gitu. Tapi mungkin di sini sebagai pembukaan aja saya mau ambil contoh dari pengalaman saya sendiri deh gitu ya. Bagaimana saya berinteraksi dengan generasi-generasi ini, dan tidak dipungkiri lagi kalau antar generasi ini pasti terjadi konflik ya, karena perbedaan zaman, perbedaan kemajuan teknologi gitu kan. Nah, misalnya saya ambil contoh interaksi saya dengan gen baby boomer ya. Baby boomer itu sebelum X nih, dia lahirnya di sekitar setelah Perang Dunia Kedua ya, masa-masa sulit gitu kan, lingkungan saat itu teknologi juga masih terbatas. Nah, di situ bisa saya ambil contoh interaksi saya dengan dosen-dosen saya yang senior waktu di S1 gitu ya, dosen-dosen senior yang tingkatnya dewa. Nah, beliau-beliau ini orang yang pejuang ya, kemudian sungguh-sungguh gitu kan, pekerja keras gitu, dan agak sulit menerima kritik ya kalau dari saya, tapi dampaknya kepada kami mahasiswanya juga baik sekali gitu kan. Akhirnya kita juga menjadi walaupun kita banyak salah waktu itu gitu, banyak dikritik, tapi kalau dari saya sendiri mengambil manfaat ya, kita jadi kuat juga gitu, jadi cukup tangguh karena banyak sekali tugas-tugas sulit yang maunya sempurna seperti itu ya, kita lakukan juga akhirnya gitu. Kemudian kalau generasi X ini di atas saya ini masuknya ke milenial gitu ya. X ini lebih fleksibel sih gitu ya. Kalau pengalaman saya misalnya dari kakak-kakak kelas, atau ketika saya berkuliah di D3 itu dosen-dosennya lebih muda gitu ya. Ini lebih fleksibel, kami berkomunikasi lebih mudah gitu ya, lebih nyambung gitu. Kalau dengan baby boomer tadi kita harus sangat menjaga sopan santun, menjaga etika gitu ya, jangan sampai deh salah-salah ngomong gitu kan. Kemudian kalau dengan generasi Z ini bisa saya gambarkan teknologi sudah lebih maju ya. Kalau di zaman saya sendiri, di Y ini karena masuk milenial ya, udah ada di tahun udah termasuk milenial ini, jadi teknologi sudah masuk, tapi belum terlalu canggih seperti sekarang. Kalau baby boomer itu masih mesin ketik gitu kan, jadi betapa keras perjuangannya, misalnya ketik skripsi ada salah satu kata ulang lagi semua gitu kan. Kalau yang saya ini udah ada lah komputer gitu kan, meskipun masih jadul gitu. Jadi perkembangan sudah lebih maju, tapi tetap masih tantangannya masih besar gitu kan. Jadi waktu itu sih kami masih cari buku-buku di perpustakaan. Begitu mau pinjam, bukunya udah dipinjam orang. Kalau enggak, bukunya hilang kayak gitu kan. Jadi nanti kita cari lagi kemana. Yang namanya warnet masih antri, masih mahal gitu. Jadi ditambah lagi kondisi ekonomi ya, satu kubikel bisa bertiga patungan gitu kan, jadi kayak gitu ya.
perjuangannya masih cukup besar di generasi ini menurut saya gitu kan. Kemudian teknologi berkembang dengan cepat sekali, muncullah generasi Z ini gitu kan. Kalau saya sekarang juga berinteraksi selama bekerja dengan generasi Z ini adalah guru ya. Kami pengelola, saya juga sendiri ikut mengajar anak-anak usia dini. Jadi partner saya ada nih yang dari generasi Z gitu kan. Mereka ini melek sekali teknologi gitu ya, melek sekali teknologi. Banyak yang bilang juga, tapi sukanya rebahan gitu kan. Banyak juga yang bilang, tapi idenya banyak gitu kan. Macam-macam deh. Jadinya karena sangat canggih, mereka memang dilahirkan ketika teknologi sudah semakin berkembang gitu. Tapi yang saya ambil positifnya di sini, kami juga tetap bisa bekerja sama gitu ya, dengan cara kita komunikasikan gitu kan. Walaupun saya awal bingung nih, ada yang magang dia bekerjanya harus sampai tiduran gitu, dikasih tugas saya bekerjanya apa, ngetiknya atau ngeditnya atau menerjemahkan buku cerita misalnya nih sambil tiduran, emang kayak gitu kerjanya kali ya. Saya juga pikir kayak gini gitu, beda dengan di zaman saya yang bekerja ya kita kafe gitu kan, di meja sambil duduk serius kayak gitu, tapi pekerjaannya beres nih gitu, pekerjaannya beres. Jadi saya coba mengerti, saya coba memahami, kita bisa kok bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dengan baik. Nah, bagaimana caranya ya, salah satunya kita mengerti latar belakang mereka gitu kan. Oh, lahirnya di zaman ini ketika teknologi masih jadul ya, wajar lah kalau misalnya seperti itu orangnya gitu kan. Ketika zaman juga ekonomi masih belum maju seperti sekarang. Nah, kemudian ke Gen Alpha ini yang masih muda-muda, termasuk murid-murid saya di PAUD ini gitu kan. Nah, ini lebih canggih lagi gitu, karena mereka bersentuhan dengan gadget banyak sekali. Tapi juga ya ada dampak positif dan negatifnya gitu ya. Mereka sangat melek gadget gitu kan, terus terpapar berbagai macam tayangan, tontonan gitu kan. Ada cerita sedikit ketika saya sedang nemenin anak-anak murid saya makan, ini mereka umurnya ya 5 tahun, 4 tahun gitu. Tiba-tiba ada yang bilang, mau, tapi nggak diskon gitu. Nah, saya kan bingung ya, nggak tahu dari apa nih gitu. Oh, ternyata iklan gitu kan. Jadi semua masuk begitu saja gitu kan. Jadi mereka sangat melek teknologi, tahu cara game, tahu aplikasi-aplikasi dan yang lain-lain. Kemarin juga ada yang bilang ke saya, oh iya, emang benar, saya juga bingung deh, kenapa anak saya konten melulu gitu kan. Kerjaannya isi YouTube-nya segala macam gitu kan. Saya juga bingung nih sebagai ibunya, baru 1 tahun subscribernya udah banyak kayak gitu. Selanjutnya, nah ini jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kita gitu kan. Perkembangan manusia ini bisa kita bagi, ada nature, bawaan kita nih, bawaan misalnya temperamen gitu kan. Ada juga yang dari lingkungan gitu. Jadi bagaimana kita terbentuk di sini, yang sebagai sebagai pendidik anak usia dini, saya melihat dari pola asuh dan kemajuan teknologi gitu kan. Lingkungannya, zamannya udah nggak bisa dirubah gitu, zamannya memang udah begini, teknologinya memang udah maju gitu. Tapi ada yang bisa kita kita lihat, kita usahakan, kita perbaiki, kita buat yang sebaik-baiknya, misalnya dari pola asuh, sehingga nanti orang tua bisa bagaimana nih mendidik anak-anak di zaman serba gadget ini gitu kan. Apapun zamannya, ya pada akhirnya yang membentuk kita sebagai manusia yang seperti sekarang ini adalah ya proses dalam memaknai pengalaman hidup kita masing-masing gitu. Jadi misalnya orang tua punya anak tiga-tiganya diberi pola asuh yang sama oleh orang tuanya, tapi bisa jadi yang berbeda-beda gitu, karena masing-masing nanti akan memaknainya juga berbeda-beda dan menghadapi proses yang berbeda-beda juga gitu. Selanjutnya, nah ini kalau kita mau lihat dampak kemajuan teknologi, ya banyak sekali gitu kan. Ada kemudahan akses informasi, orang-orang jadi gampang mempelajari suatu bidang. Kata teman saya, anaknya cepet banget cobain aplikasi baru, nggak sampai 5 menit udah bisa gitu kan. Kalau dulu saya
kerjaannya bikin poster misalnya ya gitu kan, itu juga lama banget ngerjain, bisa setengah hari, gambar dulu sendiri, scan dulu gitu kan, terus nanti layout sendiri gitu. Tapi kalau sekarang saya minta tolong misalnya ke Bu Guru, tolong bikinin flyer ini, flyer ini, 5 menit jadi gitu kan, cepat sekali gitu. Zaman dulu saya dikritik sama bos saya ya ketika bekerja di salah satu advertising agency, ini anak-anak zaman sekarang nih katanya gitu kan. Kalau saya dulu sih di-sketch dulu, ditulis dulu, bikin alternatif 1, 2 gitu kan. Ini zaman sekarang tiba-tiba udah jadi gitu. Ini apa sih konsepnya gitu. Mereka mengkritik kami karena mentang-mentang teknologinya udah mulai maju, nggak ada konsepnya nih yang fundamental, kita lupa kayak gitu kan. Tapi apa namanya ya, jadi ada proses-proses yang terlewati karena instan itu gitu. Tapi itu kemajuan positifnya, memang makin mudah mempelajari suatu bidang, menghemat waktu dan segala macam. Ya sekarang juga banyak tenaga kerja manusia sudah digantikan sama mesin-mesin gitu, jadinya memang sudah maju sekali teknologi ini. Kemudian terbuka peluang untuk berkreasi di media sosial, baik untuk mengembangkan minat dan bakat maupun mencari penghasilan gitu. Makanya kemarin teman saya juga bilang, aduh adikku nih gimana ya, kok bisa sih lagi cari kerja, dia bilangnya gitu, misalnya dikasih tahu, di sini lagi buka lowongan loh, tapi cocok nggak ya lingkungannya buat aku gitu kan. Wah, pada zaman saya dulu gitu, begitu ada peluang kita pasti langsung kejar kayak gitu kan. Jadi perbedaan zaman ini, karena mungkin di Gen Z ini berpikir peluang lebih banyak sekarang gitu, mau kerja sendiri juga bisa kayak gitu ya. Kemudian meningkatnya kreativitas, daya imajinasi dan inovasi. Nah, selanjutnya selanjutnya yaitu ya media, kemajuan teknologi, canggihnya media sosial sekarang ini. Selain ada dampak positif juga pasti ada dampak negatifnya gitu kan. Di sini ada yang terpapar dengan game online juga gitu, kekerasan nih terutama anak-anak ya. Kemudian pornografi, ya kecanduan gadget. Dari beberapa tahun yang lalu saja sudah banyak cerita ini ya, cerita tentang kecanduan gadget, misalnya anak TK nggak mau lagi, mereka anak itu tidak mau makan, tidak mau mandi, nggak mau ngapa-ngapain, maunya cuma di dalam main game gitu kan. Jadi ketika kita satu individu atau anak ya atau dewasa, kita udah terganggu produktivitasnya gitu ya, sudah terganggu produktivitas kita sebagai manusia, bisa jadi itu kita udah kecanduan ya karena gadget gitu kan. Jadi bisa diibaratkan kalau ada padang rumput yang rumputnya masih pendek gitu kan, kalau kita main gadget terus gitu, kita lewatin jalur yang sama itu terus ya, sementara nanti rumput-rumput di sekitarnya tuh akan semakin tinggi dan kita jadi makin malas gitu, belok-belok, kita ambil terus jalanan itu makin masuk lebih dalam gitu. Artinya ketika kita kecanduan, kita udah lupa deh sama semuanya, bahkan sama kebutuhan kita sehari-hari, misalnya makan, minum, tidur kayak gitu kan. Nah itu patut kita waspadai karena gadget ini benar-benar nggak bisa lepas ya dari banyak orang gitu. Lalu minim interaksi dalam keluarga dan lingkungan, ya ini bisa kita rasakan sendiri deh gitu kan, interaksi yang sangat sedikit, jadinya kita bareng-bareng sih di rumah tapi masing-masing pegang gadgetnya juga gitu kan. Mereka kita bisa aktif berinteraksi di medsos tapi begitu ketemu jadinya canggung kayak gitu kan. Jadi salah satu dampak negatifnya, sementara kita memang manusia, makhluk sosial yang mesti berinteraksi di lingkungan. Lalu jadinya ya ini malas bergerak gitu kan, aktivitasnya sedikit, jadi akhirnya nanti banyak masalah yang lain, ada masalah emosi, perilaku ya biasanya, gitu, fisik, masalah otak, masalah jiwa gitu. Kalau untuk anak-anak ya murid-murid saya sendiri, Bu Guru nggak usah saya, tapi Bu Guru cuma bisa lihat gitu, ini mana sih anak-anak yang di rumahnya
main gadgetnya banyak sama yang dikasih aktivitas lain selain gadget itu kelihatan banget gitu. Dari fokusnya pendek-pendek gitu, dari perilakunya, dari bicaranya. Kemudian tingkat literasi juga turun gitu karena ya gimana mau membaca, gimana mau memahami konsep dia sudah kerjanya main gadget. Nah, kemajuan teknologi yang lain juga dampaknya jadi anak-anak ini mudah menyerah, tidak tahan kritik, jadi rapuh. Nah, ini yang apa namanya suka muncul ada istilah literasi strawberry ini ya gitu kan yang di luar tapi di dalamnya rapuh gitu. Kemudian munculnya nilai moral ya jadinya nilai-nilai yang dulu gitu kan ketika zaman saya orang tua saya nenek saya jaga sekali di sini udah kelihatan mulai nih. Selanjutnya nah selanjutnya ini contoh-contoh kasus aja sih dari berbagai media ya ini juga ngeri juga sih gitu kan ada yang remaja mengalami gangguan jiwa akibat kecanduan game gitu ada yang matanya minus dari segi kesehatan ini kan ada yang bolos sekolah masalah akademik juga gitu kan bahkan hingga melakukan tindakan-tindakan kriminal gitu. Terus juga kalau di anak usia dini mungkin terlambat bicara itu banyak kasusnya sulit fokus bisa bicara tapi nada bicaranya seperti Google Assistant gitu ya gitu karena memang interaksinya sehari-hari sama gadget jadinya bicaranya juga seperti itu. Selanjutnya nah ini perilaku apa namanya sulit mengendalikan diri masalah perilaku tadi gitu kan. Jadi banyak sekali di sini ya ada ini di sini salah satunya dibilang di RUT RW tertua di Indonesia akui kasus anak kecanduan gadget terus bertambah. Gitu. Lalu di sini juga dibilang ada yang atlas bicara itu memang banyak sih saya juga rasakan sebagai guru ya. Gitu. Di sini juga dibilang ada survei 19,3% anak Indonesia kecanduan internet. Selanjutnya apa nih yang harus kita lakukan ya? Kita lihat zamannya kan jangan tadi rubah dong gitu kan. Tapi tadi saya mau meng-highlight dari orang tua gitu. Kalau dari lingkungan luar kemajuan teknologi tidak bisa kita bendung, maka pasti ada deh gitu kan tempat atau cara yang bisa kita kontrol gitu kan untuk membentuk dan melindungi anak-anak kita ini gitu. Jadi kita bisa pilih pola asuh yang tepat. Di sini ada 4 nih, ada 4 pola asuh. Di sini kata Brin ya, di sini kita boleh pilih atau kita juga sekarang kita lihat nih yang sudah punya anak, saya ada di mana nih ya gitu kan. Ada di pola asuh otoritatif kah, otoritarian, permisif atau neglectful nih gitu. Kita lihat yang pertama dulu ada otoritatif. Di sini pola asuh yang hangat dan menghargai anak-anak dengan tetap memperhatikan nilai sosial. Jadi di sini orang tua sama anak banyak berkomunikasi gitu. Kalau tadi kita lihat dampak negatifnya yang hilang itu kan komunikasi gitu ya. Kalau di otoritatif ini pola asuh yang otoritatif ini banyak komunikasi sama anak-anak, berdiskusi, kemudian hangat. Kita tetap sih ada tuntutan atau meminta anak mencapai sesuatu tetap ada, tapi realistis gitu kan. Tidak satu arah, dua arah seperti itu. Atau kita bisa sebut ini pola asuh yang demokratis seperti itu ya. Terus ada lagi di kuadran yang berikutnya pola asuh yang otoritarian. Ini satu arah, dia menekankan pada pengendalian dan ketaatan. Pokoknya kata ibunya A ya harus A, kata ayahnya B ya harus B. Nggak ada deh, anak nggak ada ruang untuk bicara gitu ya. Jadi ini otoritarian ya. Gitu. Jadi otoriter seperti itu. Nah, ada lagi yang permisif. Kalau permisif itu kebalikannya dari otoriter. Kalau otoriter terlalu ditekan, terlalu diatur, harus begini, harus begitu ya, dikendalikan, anak tidak punya kuasa buat ngomong. Kalau permisif ini malah sebaliknya, jadi ya udah gimana anaknya aja deh gitu. Longgar, nggak ada aturannya gitu kan. Jadi bisa dibilang ya anaknya nih
orang tuanya kalah dari anaknya. Orang tuanya bingung, anaknya minta ini dikasih, minta itu Hello dikasih. and welcome to Flutter Akun Forward. yang It's a really permisif. exciting day, and thank you for tuning in. My name's John. I'm a developer relations engineer Ada on suara the dari Flutter kita. Android team. And my name is Kate Lovett. I'm a software engineer on the Flutter Framework team. And we have some guests from Google Ada and suara from the dari mana ya? Bisa dicek ada ya. Oke. Kemudian yang terakhir yang neglectful ini ya anaknya diabaikan. Jadi orang tua hanya fokus kepada dirinya sendiri, nggak peduliin anaknya sama sekali. Nah, dari 4 kuadran ini kan dari penelitian ya, kita bisa lihat kita yang mana sekarang gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini kalau kita mau lihat lagi tadi apa sih jadinya anak-anak kalau kita asuh dengan pola asuh yang seperti tadi. Kalau yang permisif tadi ini kontrolnya rendah kan gitu. Jadi gimana anaknya aja deh, pokoknya orang tua ngikutin anaknya. Nah, ini bisa menyebabkan anak-anak usia ini menjadi kurang melakukan eksplorasi dan kurang matang gitu. Biasanya anak-anak seperti ini kalau sudah masuk ke sekolah yang ada aturannya, waduh stres berat gitu. Karena di rumah nggak pernah ada aturan. Begitu di sekolah diatur, mesti apa namanya, misalnya duduk tenang atau mengikuti kegiatan atau apa, wah dia akan cukup effort, cukup sulit untuk beradaptasi gitu ya. Kemudian kalau yang otoriter, anak-anak yang seperti ini nanti cenderungnya mudah curiga gitu kan, terus nggak puas terhadap dirinya sendiri karena dia tidak diberikan ruang untuk bicara atau menyampaikan pendapatnya gitu kan, atau ada juga yang bilang di sini jadi menjadi pendiam dan cenderung menyendiri. Kalau yang neglectful ya udah pasti lah, itu kasihan deh anaknya gitu kan, udah pasti dampaknya buruk. Nah, yang otoritatif dengan menjaga ekspektasi dan realistis yang jelas terhadap anak, kita kasih dukungan yang hangat terhadap anak-anak, jaga konsistensi, jadi anak-anak itu akan menunjukkan kemampuan sosialnya yang lebih baik biasanya. Dan kemampuan sosial ini, kemampuan mengendalikan emosi gitu ya, itu penting untuk anak-anak kita latih terus keterampilannya ini, karena nanti dampaknya akan jangka panjang akan berdampak pada akademisnya di sekolah, akan berdampak pada keterampilan sosialnya juga di lingkungan gitu ya. Untuk anak-anak yang apa namanya tadi keterampilan emosi ini penting ya, keterampilan meregulasi emosi. Selanjutnya, nah ini kan jadi apa nih yang bisa kita perhatikan dan kita lakukan. Tadi kan kita udah tahu, antar generasi pasti ada konflik gitu kan. Terus dari generasi baby boomer ke generasi sekarang perkembangan teknologinya semakin cepat. Terus ternyata teknologi pasti memiliki untuk kita memiliki dua dampak ya, ada positif, ada negatif. Nah, tadi negatifnya banyak, positifnya juga sebenarnya banyak. Nah, sekarang kita hidup di zaman ini, jadi apa nih yang bisa kita lakukan sebagai orang tua? Kalau anak-anaknya yang sekarang generasi alpha, di generasi Z-nya juga memang teknologi sudah maju, ekonomi sudah maju gitu ya, udah nyaman gitu hidupnya, nggak berjuang terlalu keras seperti waktu zaman baby boomer gitu kan. Wah, memulai lagi setelah Perang Dunia Kedua nih gitu kan. Makanya mereka kuat, keras gitu kan, terus tangguh seperti itu. Jadi kita mau sekarang ya walaupun zamannya kayak gini, istilahnya bisa dibilang anak-anak apa-apa gampang, mau pinjem buku nggak usah ke perpustakaan, tinggal searching dapat, mau ini dapat, mau itu dapat gitu kan. Tapi kita mau juga mereka tetap menjadi anak-anak yang tangguh dan berkembang dengan baik gitu, menjadi anak-anak. Nah, kita sebagai orang tua juga tekanannya pasti juga beda gitu kan sekarang ini. Kita jadi was-was, ini anak saya gimana ya gitu kan. Aduh ini gara-gara gadget nih, aduh ini nggak di rumah tapi di sekolah misalnya nanti, atau di lingkungan luar. Gimana caranya? Yang pertama, kalau kita mau nolongin anak-anak kita gitu kan, kita mau support anak-anak kita, ya kita dulu yang sehat gitu kan. Kita bisa, mudah-mudahan kita bisa sehat jiwa raga ya, artinya kita nyaman dengan diri sendiri juga. Nah ini caranya bisa kita hidup seimbang gitu, kita bangun rutinitas artinya keteraturan gitu kan, ada waktu buat makan kita punya, waktu buat istirahat kita punya, gitu, olahraga ini harus kayak gitu kan.
dengan kita hidup seimbang satu rumah dengan anak kita, mudah-mudahan anak-anak juga punya hidup seimbang itu gitu kan. Kebanyakan gadgetnya misalnya kayak gitu, kita bisa arahkan. Kemudian ada pola makan. Pola makan di sini juga untuk anak usia dini ya gizinya nih, karena jenis makanannya kan udah banyak yang macem-macem banget gitu ya. Junk food, segala macam makanan yang micin, ini juga perlu kita jaga nih. Jadi tetap seimbang pola makannya gitu kan, kemudian istirahatnya. Lalu kita juga harus punya kehidupan sosial, bersosialisasi dengan teman, dengan tetangga. Gitu. Nah yang mahal sekarang family time gitu ya. Yang mahal sekarang family time. Kenapa anak-anak suka dengan gadget? Karena gadget itu responsif banget gitu ya. Maksudnya kita pencet cari apa, oh dia respon. Kita tanya, misalnya kita tanya Google, tolong carikan saya peribahasa tentang ini. Oh dia jawab langsung gitu kan. Jadi sebagai orang tua kita juga harus lebih menarik dong daripada gadget gitu. Kita juga harus lebih responsif ya. Artinya menjadi orang tua yang responsif itu adalah kita memberi waktu kehadiran sepenuhnya gitu kan, tanpa gadget. Kemudian kita merespon dengan cara yang tepat, yang positif kayak gitu. Kita punya waktu berkualitas itu, ini sekarang yang mahal ini, waktu berkualitas, family time ini mahal. Kemudian ya aktivitas spiritual harus gitu kan, ini juga menjadi dasar anak-anak kita nanti gitu. Kalau misalnya basic agamanya dia kuat ya insya Allah kesananya dia punya bekal untuk tahu nanti milih yang mana yang benar, yang mana yang enggak, jalan yang mana yang harus aku pilih seperti itu. Ini kan basic buat kita semua. Kemudian rekreasi juga harus, gitu kan? Rekreasi juga harus. Ada di generasi Z ya, saya pernah lihat perbincangannya. Nah, memang jenis pekerjaannya kan macam-macam. Jadi dia nih bangunnya jam 1 siang misalnya gitu kan. Karena dia punya klien yang harus online di sana. Pokoknya dia jamnya jadi kalau buat dia kerjanya tuh siang sampai malam gitu. Jadi bangunnya nanti jam 1, bangunnya jam pagi. Nah, itu kan kalau kata ibu saya dulu gitu, kalau kata nenek saya ya bangun tetap harus pagi gitu kan. Jadi kita harus seimbangkan itu jam biologis kayak gitu kan. Kita bagi waktu yang seimbang. Nanti ada pula waktunya rekreasi, nggak kerja melulu kayak. Kemudian yang harus lagi kita berpikir positif karena sekarang banyak banget yang apa namanya apa ya istilahnya overthinking gitu kali ya. Jadi belum terjadi udah ketakutan, kepikiran karena mungkin banyak sekali informasi yang bisa kita dapat dalam waktu yang singkat gitu. Bahkan anak-anak muda ini saya suka bingung ya, layarnya kadang dibagi 3 gitu, beda-beda nih. Dia bisa sambil nonton apa, bisa sambil zoom di mana gitu. Waduh ini apa enggak susah ya namanya fokusnya gitu kan. Tapi ya itu beda dengan zaman saya dulu. Gitu. Jadi dengan informasi yang banyak, dia jadi tahu segala macam nih gitu. Kalau dulu kan di zaman saya ya mau dengerin berita tungguin jam 9 misalnya gitu, dunia dalam berita gitu kan. Udah beritanya juga cuma 30 menit. Kalau sekarang mereka bisa tahu yang di seluruh dunia kayak gitu kan. Mungkin ini juga yang menyebabkan mereka pikirnya jadi aduh di sini aku nanti gimana ya gitu kan. Jadi overthinking gitu. Jadi terlalu banyak berpikir yang enggak lah gitu padahal belum terjadi. Gitu. Lalu yang harus kita pandai-pandai atur juga pengendalian emosi. Ya ini penting banget gitu, penting banget. Dan bagaimana nanti anak-anak belajar mengendalikan emosi, ya dia pasti lihat contohnya. Sebagai orang tua, kita kan jadi role model gitu, kita jadi role model. Jadinya kita harus kasih contoh yang baik dari kita bereaksi, merespon seperti itu. Gitu. Jadi ya kita harus urus diri kita dulu sendiri, nanti kita baru bisa support anak-anak kita. Kita harus sehat dulu, insya Allah gitu ya. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu kita bisa refleksi diri. Kita sepakati pola asuh. Tadi kan udah ada tuh yang 4 kuadran. Jadi kita di mana sekarang gitu. Kita bisa pikir sama-sama diskusikan dengan pasangan kita. Terus kadang di refleksi diri ini kita juga jangan-jangan saya pakai pola asuh yang dulu dipakai oleh orang tua saya gitu kan. Gitu. Sementara zaman berubah, kita perlu mendidik anak sesuai zamannya. Jadi kita banyak belajar, banyak refleksi. Lalu kita bisa tentukan nih, kita mau mendidik anak kita jadi seperti apa sih gitu kan. Kita bikin langkah-langkah konkret. Misalnya, saya maunya jadi anak saya jadi anak soleh yang basic agamanya kuat misalnya nih, misalnya gitu.
oh jadi nanti ini saya mau masukin anak saya misalnya ke SD yang Islami gitu atau yang agamis gitu. Nah, maka kita berikanlah di rumah gitu kan dasar-dasar itu dulu seperti itu. Eh, kita bisa pikirkan ini, kita bisa sepakati dan tentukan nanti anak-anak kita mau jadi apa. Kita janjian dulu gitu ya sama pasangan kita. Kepakan ini penting karena kalau beda, insya Allah anaknya yang bingung. Misalnya saya mau asuhnya pakai yang otoritarian gitu kan. Kalau satunya pakai permisif ya, itu anaknya bingung. Selanjutnya, selanjutnya ya ini tadi waktu berkualitas yang hal itu ya, ada kehadiran secara fisik dan emosi yang mutlak diperlukan gitu. Jadi waktu berkualitas ini nggak usah lama-lama sih sebenarnya gitu kan. Mungkin 1 jam, 1 hari, 2 jam, 1 hari itu cukup gitu kan. Tapi benar-benar kita nggak di sambil nyuci piring gitu ya, nggak di sambil jualan online, nggak gitu. Benar-benar sama anak gitu. Kemudian kita bisa bangun interaksi yang berkualitas. Di sini ada 3R interaction, kita menghargai anak-anak, sehingga mereka juga akan belajar menghargai, kita respon dengan tepat, sehingga mereka juga akan merespon kita dengan cara-cara yang baik dan bertimbal balik. Kemudian, kemudian selanjutnya adalah kita bisa bangun, tadi slide sebelumnya bisa, apakah sudah? Oh ya, kita mesti menyadari peran orang tua ya. Ternyata jadi orang tua juga susah gitu, nggak gampang gitu. Yang belum menikah nih, mungkin ada yang ikut di sini yang belum menikah. Nah dari sekarang nih, jadi kalau nikah nanti jadi orang tua, nah itu mesti dipikir dari sekarang gitu kan. Nanti rencananya gimana nih buat anak-anak. Kalau saya udah terlanjur nih, belum nggak mikir waktu itu punya anak, terus jadi apa ini gitu kan. Nggak, belajarnya itu sambil berproses ya, sambil jalan gitu. Ya anak ini amanah gitu. Kemudian orang tua itu guru utama dan guru yang pertama gitu. Jadi tugas kita penting. Tugas kita juga membawa anak-anak kita ke masa depan yang baik ya. Sebagai kalian nanti hidup di masa depan kita mau kasih apa. Gitu. Jadi kalau kita udah sadar peran kita akan kenali karakteristiknya gitu kan. Tahap perkembangannya apa sehingga nanti kalau kita punya anak umur 3 tahun misalnya, 3 tahun kita akan menuntut anak kita sesuai dengan tahap perkembangannya. Misalnya umur 3 tahun, dia udah mulai bisa lompat 2 kaki kayak gitu, kita dari perkembangan motoriknya gitu ya, kita bisa belajar dari situ. Jadi kita nggak, anak kita 2 tahun udah disuruh lompat 2 kaki, ya belum, emang belum waktunya kayak gitu. Kalau kita kenal karakteristiknya, tuntutan kita juga jadi lebih realistis, kita juga jadi lebih tenang. Kalau ada yang nggak sesuai ya kita bisa tahu kejarnya gimana. Kemudian kita perlu pelajari juga prinsip pengasuhan. Ada pengasuhan yang responsif dan sensitif gitu ya. Jadi kita merespon dengan cara yang tepat gitu kan. Kemudian sensitif ya kita peka terhadap kebutuhan anak kita gitu. Kemudian adaptif itu ya harus gitu kan, adaptif terhadap perkembangan zaman. Kayak kemarin tiba-tiba pandemi gitu ya, tiba-tiba pandemi kalau kita nggak adaptif gitu kan, kita akan sulit melewatinya gitu. Nanti juga mungkin akan berubah dengan cepat lagi gitu. Kita perlu cepat perlu menjadi orang yang punya kemampuan beradaptasi gitu. Lalu menanamkan nilai-nilai agama itu harus kan prinsip kita apa, aturan nilai-nilai kita di rumah apa nih, mau apaan gitu, kita perlu diskusikan, kita perlu sampaikan ke anak-anak kita. Ada sopan santun misalnya, tergantung nih dari keluarga masing-masing, ada daya juang, kerja keras, kejujuran, ketangguhan gitu kan. Kemudian ya kita dahulukan adab daripada ilmu ya, anak-anak usia dini ini mereka belajar cepat banget gitu, tapi yang lebih penting gitu mereka perlu punya adab terlebih dahulu kan. Lalu jangan lupa didoain setiap hari, anak-anak kita doakan terus gitu, karena walaupun kita sudah berusaha kan nanti mereka akan punya jalannya masing-masing. Semoga mereka menjadi anak-anak yang baik, yang bermanfaat bagi agamanya, bagi negaranya, bagi orang. Selanjutnya di sini saya juga masukin membangun kecerdasan literasi pada anak sih. Ya karena apa namanya, gadget itu
kalau kebanyakan ya kita fokusnya jadi pendek-pendek gitu kan. Dengan kecerdasan literasi ini kita mulai sejak dini bacakan cerita pada anak 15 sampai 30 menit per hari, ini nanti bisa teman-teman semua bisa lihat sendiri apa namanya dampaknya ada interaksi yang baik, memperkuat bonding dengan anak, kemudian keterampilan berpikirnya, fokusnya. Nah ini juga nantinya nih dengan serbuan informasi yang begitu banyak, diharapkan kalau anak-anak itu udah cerdas literasi dari dini, nanti dia juga bisa nih milah-milah informasi mana nih yang penting, yang mana nih yang pesan-pesan yang bisa saya terusin, yang mana yang nggak usah nih, kayaknya nggak benar deh gitu. Lebih peka itu gitu, sehingga apa namanya lebih bijak juga dalam menggunakan media sosial. Yang selanjutnya untuk menggunakan gadget, nah ini kan apa namanya ya orang-orang yang menemukan teknologi malah ngasih gadgetnya ke anaknya di usia 14 tahun ya gitu kan. Makin lama makin baik sebenarnya gitu kan. Apa namanya karena kita siapkan dulu dasar-dasarnya, mereka harus punya daya juang, mereka harus punya tata krama, mereka harus apa namanya mandiri seperti itu tuh yang duluan gitu. Nah tapi oke lah di sini mungkin anak-anak usia ini sudah menggunakan gadget, di sini ada beberapa apa ya bijaknya tuh gimana gitu kan. Kita yang pertama tentukan dulu tujuannya, ya yang utama tidak untuk mengasuh anak gitu, pada akhirnya kasih aja daripada ribut gitu kan. Kalau dikasih gadget kan anteng, nah ini gawat ya. Makanya tadi jadi ada anak-anak yang dia bisa bicara tapi nada bicaranya seperti Google Assistant, tidak mau gitu. Saya tidak bisa seperti itu kan, karena ya dia diajarinya sama gadget. Nanti kalau udah ada masalah, misalnya orang tuanya marah ke anaknya, ya jangan salahin anaknya, nanti anaknya bisa bilang ya ibu sama bapak mana gitu kan, waktu saya lagi perlu berkomunikasi dengan manusia gitu kan, kayak gitu. Ya di sini banyak apa ya jurnal atau sumber-sumber yang bilang 0 sampai 2 tahun nggak usah gadget sama sekali. Karena di sini waktunya anak-anak harus belajar dari lingkungan sama manusia, bukan sama mesin gitu. Bukan sama gadget, misalnya kita dengerin lagu-lagu aja atau apa namanya dia buat nari-nari aja ya, ya tapi sebaiknya dia lebih banyak interaksi yang dua arah, interaksi dengan manusia. Durasinya kalau untuk anak-anak 2 sampai 6 tahun ya 30 menit itu udah lama gitu. Udah lama banget. Itu juga perlu dibagi beberapa waktu karena rentang konsentrasi mereka masih pendek. Jadi misalnya 5 menit udah dulu. Ya syukur-syukur ada kegiatan lain, gadgetnya nggak usah sampai 30 menit. Lalu perhatikan konten yang sesuai nih gitu. Manfaatkan juga gadget sebagai media belajar dan menjalin bonding dengan anak. Jadi tetap harus didampingi. Selanjutnya, nah, ya ini dampingi anak selama menggunakan gadget, kemudian batasi penggunaan sejak awal, sepakat dulu gitu. Nanti kalau anaknya ngambek, ya karena udah sepakat ya tetap harus dijalani gitu, tetap harus konsisten. Orang tua menjadi role model, ya kalau anaknya lihat orang tuanya main gadget terus ya pantas aja gitu. Kalau misalnya saya juga maunya main gadget terus gitu. Jadi kita juga harus ngerem ya, meskipun susah kita perlu rem. Di beberapa rumah ada yang punya aturan kok di ruang makan sama di kamar tidur nggak ada gadget sama sekali kayak gitu. Atau ada yang menyediakan kalau mau main gadget di sini dan waktunya sekian seperti itu. Jadi dibatasi sendiri sesuai dengan aturan di rumah masing-masing. Lalu yang lebih baik adalah susun aktivitas lain yang lebih interaktif tanpa menggunakan gadget untuk menstimulasi aspek perkembangan anak. Ya, saya juga sehari-harinya bekerja bersama anak-anak ya, main sama anak-anak, belajar sama anak-anak usia 3 sampai 6 tahun. Di sini juga ada daycare, dari pagi sampai sore. Anak-anak itu nggak bosan kalau kita kasih kegiatan yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Gitu. Alhamdulillah, nggak pakai gadget nggak apa-apa, mereka tetap girang, tetap seneng. Gitu. Selanjutnya ini saya ambil dari bukunya Aisyah Hamdan. Yang mengasuh anak ini adalah tanggung jawab yang penting yang harus dilakukan sungguh-sungguh. Gitu. Kita nggak bisa nyambi-nyambi gitu sebenarnya. Gitu, Halo ya, kan. Mama lagi ikut Zoom sama Bu Nia. Tulus gitu. Kemudian orang tua mengasuh, membesarkan dan melindungi anak-anak mereka dalam hidup ini juga fokus pada mempersiapkan mereka untuk kehidupan yang akan datang. Jadi kita tugasnya berat gitu kan. Jadi jangan disambi, kita harus fokus, kita harus rencanakan
dan kita upayakan yang terbaik untuk anak-anak kita. Sepertinya itu ya Mbak Mutia ya. Selanjutnya sudah beberapa referensi. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Jinar. Baik. Terima kasih Mbak Nia. Pemaparannya mungkin ada beberapa hal yang tadi saya highlight ya. Kalau dari pemaparan di awal kan ada perbedaan generasi itu tadi Gen Y, ya kan, Gen X, Baby Boomers, kemudian Gen Alpha, dan dari masing-masing background mereka juga ada perbedaan pola asuh gitu ya Mbak Nia ya. Terus yang kedua, pada saat ada teknologi disruption nih, memang pada akhirnya mau nggak mau kita pasti akan terpapar ya oleh gadget dan segala teknologinya gitu. Sehingga kita tidak bisa memungkiri dan tidak bisa melawan dan kita hanya bisa mengikuti ya. Tapi bagaimanapun tadi yang seperti Mbak Nia paparkan, kita sebagai orang tua gitu pertama harus menjadi role model yang baik nih buat anak. Kemudian juga harus bisa memahami anak sesuai dengan generasinya gitu ya Mbak Nia ya. Dan ketika kita menjadi role model, kita harus sehat dulu secara mental gitu. Kalau kata anak Gen Z, mental health is important. Jadi kalau ibu bahagia, insya Allah akan mendidik anak-anak yang bahagia pula gitu. Tapi Mbak Nia nih sebelum ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, aku mau nanya nih. Nah kebetulan aku kan juga anak aku 2 ya. Yang satu umur 14 tahun, yang satu umur 9 tahun gitu. Dua-duanya sama-sama susah lepas dari gadget. Sejujurnya karena saya juga ibu bekerja gitu kan. Jadi saya tidak bisa mengontrol mereka sehari-hari di rumah gitu. Jadi akhirnya saya nggak tahu ya ini termasuk neglection atau gimana ya. Tapi saya menerapkan pendidikan yang anak-anak bertanggung jawab dan konsekuensi terhadap pemakaian gadget gitu ya. Jadi saya berikan waktu untuk bermain gadget, tapi kalau sudah lebih dari beberapa jam, tolong istirahat gitu. Paling saya hanya bisa seperti itu. Tapi memang pada saat saya di rumah juga tidak bisa terus-menerus melakukan quality time dengan anak gitu ya, yang membuat mereka memang ada saatnya pasti pegang gadget gitu. Jadi kayak udah kehabisan ide gitu loh, Mam. Kayak apaan lagi, ngapain lagi ya? Kadang-kadang, ayo main Scrabble yuk, main apa gitu. Tapi abis itu udah kehabisan ide, ngapain lagi ya gitu. Emang benar, gadget tuh memang lebih menarik daripada orang tuanya terkadang gitu kan ya. Karena konten semakin kreatif gitu, konten kreator semakin kreatif, terus mereka gadget juga semakin responsif kan terhadap kebutuhan anak gitu. Jadi itu gimana tuh, Mams Nia kalau menghadapi apa namanya kebuntuan pada saat mencari activity bersama anak-anak? Iya, kalau boleh sharing pengalaman saya waktu saya masih bekerja di apa namanya di TPN ya di Fakultas Psikologi, di daycare juga di situ, tapi belum, kalau sekarang saya mengelola sendiri jadi waktu saya lebih fleksibel gitu. Tapi kalau dulu karena kita jamnya jam kerja gitu kan, terus saya tahu nih anak-anak saya waktu SD kelas 1, terus ada yang TK, ini gawat banget gitu kan, kalau misalnya saya nggak ada, abinya nggak ada gitu kan, terus gimana nih? Kalau pakai pengasuh rumah atau apa namanya asisten rumah tangga, pernah kami coba gagal, anak-anak nggak mau gitu kan. Ya udah, akhirnya saya cari jalan. Waktu itu anak saya mau diasuh tapi sama tetangga yang tertentu nih, dia milih sendiri, aku maunya sama begini gitu kan. Ya udah gitu, alhamdulillah mau beliau. Nah sekarang soal gadgetnya gitu. Di rumah saya nggak punya TV. Saya nggak punya, ya mungkin ekstrim, tapi ini masing-masing kita bisa menyikapi sesuai dengan kondisi keluarga kita dan aturan-aturan di rumah tangga kita gitu ya, aturan-aturan di keluarga kita. Jadi saya pilihnya, udah kalau punya TV udah pasti gawat deh gitu kan, nggak bisa kontrol nih. Gitu. Mereka juga belum punya apa ya, kontrol diri kan, kalau pastikan siapa yang mau ngingetin nanti gitu kan, belum bisa ngerem sendiri gitu. Ini masih kita bentuk tanggung jawabnya segala macamnya gitu. Ya akhirnya nggak ada TV di rumah. Ada sih HP ya, HP Nokia yang jadul tuh yang cuma ada nomor-nomor doang gitu kan, bukan yang smartphone. Itu saya kasih buat komunikasi gitu. Kemudian kami diskusi juga, kenapa nih Umi sama Abi kayak gini gitu. Kita lihat deh dampaknya banyak teman-teman misalnya. Jadi kita ajak diskusi banyak-banyak tentang akibatnya, dampaknya buat dia sendiri gitu. Entahlah buat kesehatan matanya dia atau buat
otaknya gitu kan. Apalagi anak saya yang satu lagi dia yang kedua dia punya riwayat kejang gitu, sehingga dokter pesen jangan kebanyakan nonton gitu kan. Jadi cari kegiatan yang lain. Tapi sebagai gantinya kita memang betul harus carikan kegiatan gitu kan. Jadi saya oke, di provide nih mau ada apa nih, ada komik Kung Fu Boy misalnya gitu, ada komik Doraemon, ada apalah yang memang untuk anak-anak seusianya gitu, mainan balok atau apa gitu. Dan kalau mereka kebingungan pada akhirnya karena memang nggak disediain dan dia udah nerima gitu ya, artinya ini kan keputusan dari diskusi gitu. Nanti anak-anak bisa diajak diskusi gitu. Dia akan cari sendiri gitu kan. Aduh, apalagi aku mainnya, ya udah deh kertas dibentel-bentel jadi bola mainan. Tapi bikin-bikin mainan sendiri gitu. Sebenarnya ada banyak aktivitas sederhana yang bisa mereka ciptakan karena pada dasarnya anak-anak kreatif gitu ya gitu. Kalau untuk aktivitas keluarga buat keluarga kami itu cuma jalan keliling kompleks itu udah seru banget gitu. Nanti makan bubur misalnya itu udah suatu aktivitas yang buat kami mewah lah gitu. Jadi nggak perlu yang apa ya, saya nggak perlu yang keluar uang banyak atau yang kayak gimana. Karena yang intinya sebenarnya interaksinya itu, bondingnya, ngobrolnya kita gitu, waktu berkualitasnya. Kayak gitu sih. Ini kalau umurnya udah 9 sama 14 udah makin bisa diajak diskusi gitu. Mungkin ya bisa dikasih kegiatan lain, olahraga, seperti itu ya. Anak-anak ini kan usia-usia aktif ya. Jadi kegiatannya udah harus banyak. Kalau nggak ada, kalau gabut ya pasti dia carinya gadget lagi gitu. Gitu mungkin Mbak Ginar. Iya bener, tapi bener sih Mbak Nia, jadinya anak-anak jadi lebih kreatif ya. Kalau misalkan nggak dikasih gadget, terus tiba-tiba mainannya udah habis nih. Jadi mereka akan putar otak nih, aku harus ngapain ya gitu. Karena Jadi nggak lebih ada kreatif. gadgetnya. Kreativitasnya jadi lebih terasa sebenarnya. Iya. Mbak Nia, ini karena penanya baru ada 2 nih, boleh ya langsung dilontarkan aja pertanyaannya ya, karena udah ada Boleh. di kolom chat. Jadi langsung dijawab aja ya Mbak Nia, habis satu pertanyaan langsung dijawab gitu ya. Ya, Ini silakan. dari Mbak Lia nih. Mbak Lia tanya, Assalamualaikum, izin bertanya Bunda, bagaimana membatasi anak agar tidak kecanduan gadget? Dan apakah menonton film dari gadget dan TV itu berbeda efeknya? Gitu. Boleh langsung dijawab aja Mbak Nia. Ya, baik. Ya, itu tadi. Jadi kita perlu membatasi ya, kita perlu membatasi gitu. Ini sebenarnya perjalanannya juga panjang dari anak usia dini kita mesti ngajarin anak diskusi, terus memahami, kita lihat, kita kasih tahu nih ya dampak-dampaknya seperti ini gitu kan. Jangan sampai kecanduan. Kecanduan itu tadi kalau udah mengganggu produktivitas, kita nggak mau makan anaknya, nggak mau tidur, nggak mau apa-apa, itu udah bahaya. Tadi terkait juga dengan pola asuh pasti gitu kan. Kita gimana nih? Kalau kita ya udah deh, biarin aja deh, yang penting diam. Atau misalnya anaknya nangis sedikit, ya jangan sampai nangis. Itu anak nangis nggak apa-apa kan anak kita gitu kan. Kenapa nggak boleh nangis gitu? Jadi nangis itu kan luapan ekspresinya dia ya, emosinya dia gitu. Jadi kita tinggal ajak ngomong. Mungkin pola asuhnya bisa dilihat lagi gitu. Jangan sampai. Tadi banyak cara gitu, banyak cara kita kasih aktivitas gitu. Nggak ada kita bisa delegasi sebenarnya ya. Misalnya ketika kita kerja, kita bisa delegasikan ya sekarang banyak deh kalau yang anak usia dini ada daycare misalnya gitu kan, ada ya kalau pakai asisten rumah tangga ya kita cari yang bagus bisa dipercaya. Kalau aku saya anak-anak saya masih SD ya saya minta tolong tetangga kayak gitu kan gitu. Jadi kita bisa delegasi tapi tetap harus bertanggung jawab. Sebenarnya anak itu tetap tanggung jawab kita gitu. Nggak bisa kita ya walaupun dititip ke daycare atau ke sekolah, sekolah juga bukan bengkel, daycare juga bukan bengkel. Kita tetap orang tua yang sebagai guru utama dan pertama kayak gitu sih. Mungkin itu ya. Dampaknya ya apa namanya? Menurut saya sama aja sih gitu ya, sama aja. Kadang-kadang kita pilih kadang-kadang ada yang misalnya enggak kok anak saya tapi enggak TV-nya di setel tapi dia enggak ini kok, dia enggak lihat, dia cuman nari-nari doang, cuman apa gitu kan. Ya dia tetap terpapar gitu. Karena yang penting tadi interaksi yang dua arah itu gitu, bukan interaksi dia sama gadgetnya gitu, gitu sih. Gitu. Daripada nyesel ya mendingan kita batasi jangan sampai karena untuk ngobatinnya gitu ya, untuk ininya mereka nanti malah mesti ke psikolog gitu kan, entar ada terapi berapa sesi, itu makin sulit gitu. Saya di sini juga menerima
anak-anak yang kebutuhan khusus gitu. Jadi bener gitu, hanya karena kebanyakan sih ya dari pandemi itulah Mbak gitu ya. Dari pandemi itu karena mungkin orang tuanya harus kerja juga gitu kan. Jadi ketika usia-usia yang penting itu tadi yang 0 sampai 2 ternyata malah dapetnya gadget bukan interaksi. Jadi ngembaliin dia mau apa, dia kayak nggak tahu lingkungan sosialnya gitu, itu susah susah banget bener. Susah dan lama dan mahal gitu ya dan gitu kan. Jadi mending, eee, kita apa namanya, kita rancang yang bagus buat anak-anak kita rencanakan gitu kan. Oh ini interaksi pasti, wajib perlu gitu, gitu kali Mbak. Siap, siap. Jadi emang komunikasi dua arah itu sangat penting ya Mbak Nia ya. Jadi gimana caranya ntar kita di rumah itu membangun komunikasi dua arah yang baik gitu bersama anak dan kedua orang tuanya gitu. Ada juga dari Mbak Irnawati Oktavia nih, katanya sekalian izin bertanya bagaimana membatasi anak-anak yang sudah agak besar dan kecanduan games baik di HP maupun PlayStation. Thank you Mbak. Ini jangan-jangan anak yang udah agak besar termasuk ayahnya kali ya. Kecanduan. Kalau anak-anak kan masih enak nih kalau ngelarangnya, tapi kalau ayahnya kan kadang-kadang gimana gitu. Ya Boleh kalau boleh Mbak yang silakan. ya, Udah agak besar. yang udah terlanjur ya harus ke psikolog lah gitu ya. Kalau yang udah terlanjur. Jadi jangan sampai terlalu dalam lagi gitu kan. Kalau ya apa namanya, itu udah perlu bantuan profesional sih gitu jadinya. Gitu ketika sudah terganggu nggak mau makan, nggak mau sekolah, nggak mau ini ya, sama kayak kasus-kasus yang tadi dari beberapa media itu kan kayak gitu, ya udah susah gitu kan. Jadi nanti ketika apa namanya, ketika konseling pun ya orang tua pasti juga harus gitu kan. Orang tuanya harus apa di rumah, terus nanti anaknya perlu berapa sesi pertemuan gitu kan, sampai di mana dia kecanduannya kayak gitu, diperbaikinya dari mana gitu. Itu eh, lumayan lama, lumayan butuh waktu gitu. Jadi jangan disepelekan ketika memang kita kita pikir, "Aduh, ini anak saya udah kayak gini nih, gimana nih?" Eee, kita bingung gitu, kita udah bingung, ya udah cari aja pertolongan, profesional gitu. Dan ya sudah kita harus luangkan waktu gitu, nggak nggak bisa enggak gitu, nggak bisa enggak karena memang, ya kan orang tuanya kita tadi gitu, kita amanahnya, apa, kita diberi amanah gitu. Kalau misalnya kalau alasan dicari 1001 mah ada aja gitu ya, tapi kan kerja buat cari duit buat ini gitu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi kan nanti uangnya buat apa? Ya buat mendidik anak-anak juga, buat ini. Jadi insya Allah sih bisa sih, insya Allah bisa. Itu juga yang menjadi apa namanya, ya menjadi salah satu keputusan saya waktu itu akhirnya saya berhenti bekerja kantoran gitu. Karena waduh, setiap hari Sabtu Minggu nih saya udah tekor banget tenaga ya, udah capek gitu kan, karena hari Jumat udah nggak sisa deh. Sabtu Minggu udah capek banget. Tapi kesian nih anak-anak saya gitu kan, gimana nih dong dosa juga nih gitu kan. Ya akhirnya ya udah bismillah ya, bismillah kita ambil jalan itu. Jadi saya punya lebih banyak waktu dengan anak-anak, kita ngobrol juga sekeluarga nih, akhirnya Wi ambil langkah ini kayak gini, ini buat itu gitu. Jadi kita kasih tahu. Jadi anak-anak tuh boleh tahu kondisi kita gitu, boleh tahu misalnya nggak yang apa ya, misalnya dia mau ini dapat, tahu gampangnya aja gitu, jangan gitu. Kita bisa kasih tahu kondisi kita. Oh iya ya, sekarang nih kita lagi terbatas loh, kita perlu hemat, kita perlu apa gitu. Jadi mereka juga ada tanggung jawabnya. Gitu. Bisa memahami juga kondisi orang tua, bukan kita terus yang harus memahami kondisi anak seperti itu. Tapi kita juga perlu bertanggung jawab gitu kan. Artinya nggak juga minta di ngertiin terus, tapi kita timbal balik lah gitu. Jadi kita menghargai anak-anak, anak-anak juga akan menghargai kita. Gitu kali Mbak Gina. Iya, setuju, setuju. Jadi memang kadang-kadang saya juga share sih kondisi kita tuh pada anak karena kadang-kadang kita tidak menyadari gitu anak tuh lebih paham dan lebih mengerti dari yang kita bayangkan gitu ya. Sebenarnya anak-anak tuh sangat cerdas sekali gitu dalam memahami kondisi di sekitar gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Ulfia, bagaimana nih caranya memahamkan adiknya bahwa kakaknya tuh lagi belajar via gadget, jadi adiknya tuh nggak ikutan nonton pas kakaknya belajar yang berpotensi jadi rusuh. Nah, emang sering nih kayak gini nih, kayak waktu kita lagi pandemi juga kan, orang tua kan WFH di rumah tuh laptopan gitu, atau nggak gadgetan karena mungkin ada WhatsApp grup dari kantor apa, jadi
kadang-kadang anak yang jauh lebih kecil tuh mengira itu hal yang normal gitu ya, padahal kita lagi belajar atau kita lagi bekerja. Nah, gimana kasih pemahaman nih, Mbak Nia? Ya kita bisa informasikan ya, kita bisa informasikan apa namanya, ini lagi bekerja terus waktunya kira-kira sampai segini ya gitu kan. Nah Adek apa kasih kegiatan dulu kayak gitu. Juga nanti kakaknya kayak gitu misalnya atau waktunya diatur gitu misalnya oh ya ada waktu sama adik dulu, ada waktu sama kakak dulu. Jadi pembagian waktu ini juga bisa kita atur sehingga semuanya dapat gitu. Si adik dapat kegiatan, si kakak juga dapat kayak gitu. Ini juga penting kayak misalnya ada waktu-waktu berkualitas, oh kakak sama ayah nih khusus gitu kan 1 jam 2 jam pokoknya main sama ayah itu juga penting untuk bonding gitu kan. Nanti ibu sama adik nanti tukeran kayak gitu nanti gantian ini waktunya ibu sama adik sehingga ketika bagi tugas gitu ada bagi tugas gitu jadi ketika kita juga perlu melakukan sesuatu ada ayahnya ya ayahnya bisa handle juga gitu kita bagi gitu kan. Itu penting gitu kan waktu itu juga ada yang bertanya mungkin kondisinya sama ya anaknya malah dua-duanya balita terus harus ngerjain semuanya sendiri lagi di rumah gitu kan. Kan itu rusuh banget ya kalau dipikir-pikir tuh, wah gimana ini caranya gitu. Walaupun bagi waktu tapi kan kalau kita sudah merasa nggak sanggup nih, ya kita bisa komunikasikan dengan pasangan kita gitu kan dengan suami ini gimana nih butuh bantuan gitu kan. Ya bantuannya nanti apa bisa tadi kalau misalnya kita udah nggak sanggup semua ada delegasi boleh gitu tapi tetap di bawah tanggung jawab kita gitu siapa yang nanti pegang kakaknya siapa yang pegang adiknya kayak gitu. Terus rutinitas itu juga penting gitu kenapa perlu ada rutinitas supaya anak-anak tahu apa yang diharapkan gitu jadi bisa tuh misalnya buat anak-anak usia dini yang kecil-kecil kita biasakan ada rutinitas seperti di daycare ini kan ada rutinitas jadi mereka tahu oh kalau udah nyanyi ini mainan dirapiin kalau udah nyanyi ini oh udah siap-siap makan gitu jadi dia udah tahu tuh dengan dia tahu dia makin merasa nyaman kan gitu oh iya ya aku tahu nih habis ini makan gitu jadi mereka bisa prediksi gitu nah hal-hal yang rutin itu membuat mereka akan belajar menghargai waktu belajar berperilaku lebih positif, dia tahu oh apa yang diharapkan, oh iya aku jadi gini, belajar bertanggung jawab seperti itu. Gitu. Jadi dimulai dari yang kecil-kecil gitu. Sama kalau anak ini ada yang lebih kecil, apa ya kegiatannya? Nah kita bisa kasih rutinitas tiap hari. Oh kalau jam segini adek makan snack, kakak ngerjain tugas misalnya gitu. Jam segini apa nih kak kegiatan kakak ngapain, adek ngapain. Itu bisa lebih efektif dan buat anak-anak adalah latihan kemandirian yang baik gitu. Iya, iya betul. Jadi kuncinya satu komunikasi, terus ada teamwork juga sama pasangan gitu kan ya. Terus yang ketiga itu anak-anak harus dikasih rutinitas yang mungkin juga harus disiplin ya. Karena kadang-kadang kita udah ideal banget nih gitu sama rutinitas ya kan. Tapi prakteknya Bun kadang-kadang nggak disiplin gitu kan. Konsistensi ya, Kadang-kadang konsistensi yang penting. konsistensi, betul. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Jimirannya cukup lucu nih ya pertanyaannya. Bagaimana memberi pengertian kepada anak kita yang iri kepada teman-temannya sudah memiliki handphone, sedangkan dia belum punya? Terima kasih. Ini antara orang tuanya idealis banget apa ngirit nih? Ya nggak apa-apa ya, maksudnya kadang-kadang Ya, kita bagus nggak ya. perlu ngikutin arus ya gitu kan. Gitu. Betul, Ini betul. sama kondisinya ketika di rumah saya nggak punya TV gitu kan. Terus nanti di sekolah anak saya bilang, Mi, pas pulang sekolah, Mi ada film ini tahu Mi gitu kan. Aku tuh nggak tahu tadi tuh ngomong apa gitu. Ya saya waktu itu kasih pengertiannya terus aja gitu, terus kita diskusikan gitu. Ya kan tujuan kita kembali lagi kan ke tujuan. Tujuan kita kenapa nih nggak punya TV gitu. Terus masalah nggak nih? Masalah nggak kalau misalnya nggak tahu film itu gitu kan? Atau kalau yang ini kasusnya Bapak Jimmy ya, kasusnya Pak Jimmy, masalah nggak kalau nggak punya gadget gitu kan? Kan kita punya aktivitas yang lain gitu, punya kegiatan yang lain gitu. Kalau misalnya apa namanya memang nggak perlu sekarang ya nggak apa-apa gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Jadi nggak perlu takut apa namanya ya ngeri nih karena zamannya kayak gini kan. Kemajuannya pesat banget. Kita mesti punya apa ya? Mesti punya cara-cara sendiri gitu yang kadang-kadang ekstrim sih nggak masalah sih menurut saya kalau udah kita sepakati gitu tujuannya juga baik ya kenapa enggak?
Ya kan anak-anak yang apa namanya, yang menemukan teknologi ini juga baru punya umur 14 tahun gitu kan. Kenapa ya? Karena orang tuanya tahu dampaknya gitu. Apa jadinya anak saya kalau misalnya dikasih gadget terlalu dini gitu kan, terlalu muda gitu. Makanya dia bekelin dulu tuh supaya mereka siap punya gadget apa dulu? Oh, kemandiriannya, tanggung jawabnya, daya juangnya itu dulu yang ditanemin gitu kan, tata kramanya kayak gitu. Nanti ketika dia makin besar, makin bisa milah, udah bisa dikasih tanggung jawab, ya oke lah dia punya sendiri kayak. Ya, satu kasus lagi yang memang apa saya alami sendiri, anak-anak usia dini yang punya gadget itu ya ngeri sih. Jadi dia bisa keterlambatannya itu bukan aspek apa ya, bahasa aja tapi jadi semua gitu. Jadi semua karena kan dia pasif tuh, dia cuman pencet-pencet doang gitu kan. Jadi ngomongnya nggak bisa. Padahal usianya misalnya udah 0 sampai apa 5 itu udah golden age-nya ya. Maksudnya di saat dia harusnya banyak berinteraksi, banyak dapat stimulasi, ini dapatnya dari gadget doang. Ya udah, itu jadinya. Jadinya bicaranya nggak lancar. Nanti punya teman-temannya males kan main karena ngomongnya belum jelas gitu. Ketinggalan, dia makin nggak percaya diri. Jadi dampaknya tuh bertubi-tubi gitu. Kemudian nggak pernah main keluar. Jadi begitu kita ajak jalan-jalan atau lari-lari, jatuh melulu. Ntar dia nggak pede lagi gitu. Jadi semakin banyak nanti akhirnya dampak negatif yang didapatkan untuk perkembangan anak itu sendiri. Malah kesian gitu. Mendingan susah-susah sekarang. Ya udah benar Pak, nggak usah dikasih gadget dulu ya. Nggak usah iri lah. Tapi kan punya interaksi sama ayah ibu kayak gitu loh. Kita bisa kasih pengertian kayak gitu kan. Tapi kan coba dia lihat misalnya banyak nih anak yang mau apa gitu kan, bapak kasih nih semua-semuanya, tapi nggak pernah ngobrol kita, nggak pernah ngabisin waktu bersama gitu kan, rasanya itu lebih berharga ya, lebih mewah lah kalau buat saya sekarang ini. Ini ada pertanyaan dari Mbak Eka nih Mbak Nia, dengan usia anak 3, 5, dan 7 tahun, wah mantep nih 3, 5, 7 Iya. nih. Katanya dia kan sering banget menggunakan gadget ya di rumah karena untuk pekerjaan gitu. Tapi gimana caranya atau solusinya supaya anak tuh nggak kecanduan gadget juga meskipun melihat kondisi orang tuanya rutin menggunakan gadget gitu. Mhm. Ya, tadi ada beberapa keluarga yang punya aturan misalnya penggunaan gadget hanya di ruang mana gitu kan, atau saat makan nggak pakai, di ruang tidur nggak boleh ada gadget gitu, atau ada juga misalnya yang remaja-remaja nih yang udah dikasih misalnya mau jam 8 kasihin ke orang tuanya gitu, jam 8 malam pokoknya kasih, udah, simpennya di orang tua kayak gitu ya. Ada yang seperti itu. Jadi kita bisa buat aturannya sendiri gitu. Pada intinya kita mesti kalau mau membangun apa namanya ya, membangun atau memberikan stimulasi yang baik, ya gadgetnya disingkirin dulu sih. Itu dulu gitu. Itu dulu yang kita latih ke anak-anak kemandiriannya, tadi semuanya gitu kan. Saya jadi ingat ketika waktu anak-anak saya masih SD kan itu pandemi gitu ya. Pandemi terus, ya ampun yang tadinya saya nggak kasih jadinya harus ngasih gitu kan. Tapi ya karena dia udah terlatih dari kecil nih, Pak Jimmy nih, dari kecil nggak punya nih, emang emang nggak punya gadget sama TV aja nggak ada gitu kan. Jadi dia nggak ada masalah sih gitu. Artinya ketika dikasih tugas ya dia bisa nih kita kasih tanggung jawab, habis ngerjain ini udah ya submit terus kita ngapain? Saya kasih nih kegiatan yang lain gitu. Misalnya, yuk kita bikin ini yuk, yuk kita masak ini, ayo kita main ini gitu. Ya emang sih kita mesti effort lah gitu, nyediain kegiatan-kegiatan ini. Gitu. Ya alhamdulillah gitu, alhamdulillah nggak apa-apa gitu dengan pembatasan-pembatasan. Bukan nggak dikasih sama sekali, tapi dia dikasih, Sabtu Minggu dikasih, misalnya 1 jam, tapi bareng-bareng yang kita nonton sama-sama kayak gitu. Gitu, sehingga dia lebih bisa, kita ngajarin dia lebih bijak gitu kan. Ada yang pakai alarm, misalnya kalau alarmnya udah bunyi, ya berarti selesai gitu. Tapi baiknya memang di awal disepakati dulu gitu, disepakati dulu. Oh, waktu-waktu yang anak-anak boleh tuh jam berapa aja, misalnya cuma 30 menit, kayak gitu. Nanti ketika alarmnya udah bunyi, ya udah itu diambil. Karena kita udah sepakat di awal, jadi nggak satu arah ya, nggak satu arah. Misalnya tiba-tiba, udah ambil gitu, jangan gitu. Kita bikin kesepakatan dulu di awal, kemudian kita lakukan, kita jalankan secara konsisten. Gitu. Walaupun dia nangis, walaupun dia guling-guling gitu ya, tetap konsisten aja. Gitu. Tapi kita posisinya pada emosi yang 0 ya, artinya nggak marah gitu. Kita mau ngajarin kan.
Siap, siap. Ini sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, saya mau mengingatkan nih, katanya Dear Mom and Dads, kalau misalkan mau bikin resume atau insight materi malam ini di IG Story, atau bisa juga screenshot eventnya, bisa nanti di-mention juga ya, @IKASMASA Depok, nanti mau di-repost nih sama adminnya gitu. Jadi boleh ya, ini biar amplifikasi acara ini menyebar luas nih. Jadi besok-besok lebih banyak lagi partisipan yang hadir gitu. Karena kan acaranya bermanfaat banget ya, Mbak Nia ya. Jadi kan semuanya bisa dapat manfaatnya gitu. Mbak Nia, ini ada pertanyaan dari Kakak Abdul Qadir. Ini susah nih ngelarang main game, padahal bapaknya udah nggak main game. Gimana trik membatasinya? Bapaknya udah nggak main game, padahal anaknya masih main. Anaknya usia berapa nih? Katanya gitu. Jadi bapaknya mungkin tadinya ikut main game juga ya gitu. Cuman kok pas bapaknya udah berhenti main game, anaknya masih main game Masih gitu. enakan ya. Iya, ya, jadi kita harus ajak lah gitu kan. Eh, pilihlah pilihlah kegiatan-kegiatan yang bagus yang outdoor ya gitu. Jadi emang harus ada apa namanya harus ada alternatif kegiatan yang misalnya main di taman kayak gitu kan, berenang kayak gitu ya, tetap harus ada kegiatan pengganti gitu. Kalau misalnya gini, oh ya udah gadgetnya nggak boleh, terus kita diemin nih, anaknya suruh cari yang lain kan bingung anaknya gitu kan. Jadi kalau kita udah siap ambil gitu kan, ya udah kita harus ajak gitu kan. Kita harus apa namanya kasih pilihan kegiatan yang lain. Karena itu dia tadi menariknya gadget itu kan gitu kan, kalau udah masuk udah seru banget gitu. Makanya, untuk menariknya juga akan lebih effort sih jadinya gitu kan. Ya ini Bapak udah, "Ya ini ayo Bapak udah nggak main nih, udah nggak main game nih, yuk kita jalan-jalan, yuk kita main ke taman," yuk kita kayak gitu. Kita balik seperti dulu lah ya, kalau dulu kan anak-anak main apa tuh, main lompat karet, main apa di luar tuh Main sehat ya. banteng Iya gitu, main jalan. benteng gitu kan. Aduh, iya maksudnya banyak banget dulu alternatif permainan yang bisa kita mainkan gitu ya. Iya. Mbak Nia kayaknya happy generation banget gitu tanpa Iya, gadget. iya benar. Kalau sekarang dikenalkan tuh anak-anak juga masih tertarik sih gitu kan. Dulu saya pernah ngajar anak kelas 2 SD, waktu zamannya lagi apa, Smackdown merebak tuh. Aduh itu ini banget deh, mereka pada nonton. Jadi apa, jadi di sekolah mainnya kayak gitu, gitu. Satu waktu ada temen jadi korban karena anak ini meniru ya, meniru dia nibuan temennya dari meja gitu kan. Jadi saya, eee gurunya lagi istirahat, saya nih lagi istirahat nih, udah jam pulang sebenarnya. Aduh, bingung gimana nih caranya gitu kan. Mereka cerita itu terus gitu, nggak habis-habisnya gitu. Itu saya beli congklak, saya ajarin main. Ya seneng yang laki-laki aja akhirnya mereka pada ngadu congklak di kelas gitu kan waktu jam istirahat gitu. Itu ya salah satu strategi yang kita trial error juga gitu kan. Apa namanya, kalau yang perempuan sih menurut saya waktu itu ya lebih mudah, mereka main Donald, bebek, maju 3 langkah gitu udah seneng nih gitu, atau mereka cerita-cerita, gambar-gambar, bisa dialihkan gitu. Yang laki ini nih, yang laki-laki gitu. Ternyata anak laki-laki pun diajak main tenang, mereka mau kok gitu gitu. Kitanya musti yakin kalau kita bisa gitu. Terus kitanya juga jadi orang tua yang akalnya mesti lebih banyak lah dari dia. Kan tadi kan Mbak Gina juga bilang ya, anak-anak tuh pinter-pinter gitu, kita nggak nyangka, ya berarti kita nggak boleh kalah pinter gitu sih gitu. Kita cari strategi itu pasti ada kok, pasti ada dan pasti bisa gitu. Ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Riana. Ini kayaknya kurang lebih sama sih ya pertanyaannya tadi tentang iri gitu. Kalau misalkan anak lain yang main handphone dia enggak. Mungkin aku lanjut aja ke pertanyaan yang lain ya, Mbak Nia ya. Iya, iya. Ini dari Mbak Susyanti. Ini anak ABK tuh berkebutuhan khusus ya? Iya. Apakah mutlak karena gadget? Apa karena makanan juga ya, Bu? Gitu, boleh. Iya, iya. Kalau ini kan untuk mendiagnosis seorang anak ini berkebutuhan khusus apa enggak kan prosesnya juga panjang ya, gitu kan. Kalau di sini di tempat saya biasanya minta bantuan psikolog untuk assessment gitu. Jadi di assessment itu ya ada wawancara orang tua, ada di observasi anaknya kayak gitu kan sampai proses pemeriksaan tertentu baru deh gitu keluar diagnosis itu nggak cepet dan nggak mudah gitu. Itu perlu waktu, perlu pengamatan sekian waktu kayak gitu kan, perlu apa namanya, menggali dan
eee, mendapatkan data-data yang cukup untuk mendiagnosis seseorang, apa seorang anak itu berkebutuhan khusus apa enggak gitu. Tapi yang dampak gadget juga jadi bisa, jadi dia ya jadi akhirnya jadi kebutuhan khususnya karena itu, karena misalnya di usianya yang udah 4 tahun dia bisa bicara, lancar bicaranya, tapi cuma satu arah gitu. Nyanyinya bagus, apa namanya, pelafalannya bagus, tapi cuma satu arah, ya akhirnya terapi juga gitu kan. Akhirnya terapi juga, jadi sebabnya banyak. Dari, makanan juga bisa gitu kan, makanan, apa namanya, juga bisa menjadi salah satu faktor gitu. Makanya ya sebisa mungkin, anak-anak sekarang juga dikasih makanan-makanan yang apa ya, ya yang sehat ya gitu, yang sehat gitu, dikenalin makanan-makanan sehat. Mereka masih mau kok, masih mau gitu. Kita kalau saya di daycare ngajak anak-anak makan, ya misalnya nggak mau makan nih, "Ini yang masak mama loh," gitu kan. Pagi-pagi musti masak sebelum kerja, "Makanlah, nanti mama seneng," gitu kan. "Ayo coba dulu, ayo apa dulu," gitu. Jadi, kita kasih makanan-makanan yang, sehat. Terus kalau ada yang bawa bekalnya kurang sehat, misalnya, nah bu guru bisalah kasih tahu orang tuanya, ya di sini kerja sama lingkungan juga penting ya gitu, lingkungan sekolah, lingkungan rumah gitu kan. Kita kasih tahu, "Mah kalau bisa besok bawanya makanan sehat ya atau bawa buah ya," seperti itu gitu kan. Jadi, eee, karena misalnya kegiatan kita kasih kegiatan yang padat, berarti makannya juga harus banyak gitu kan. Kalau di daycare nih kita atur pagi misalnya kegiatannya aktivitas yang, motorik kasar gitu ya, yang banyak bergerak. Sehingga nanti snack pas dia makan snack cukup porsinya gitu. Kemudian nanti dilanjutkan kegiatan yang lebih tenang, nanti pas makan siang dia udah capek, udah lahap jadi makannya gitu. Ketika kegiatannya seimbang, makannya juga pasti mereka mau. Habis itu capek banget, ya udah istirahat tidur kayak gitu. Ya makanan juga penting. Jadi kita bisa sih kerja sama sama orang tua, pihak sekolah, misalnya bikin hari buah kayak hari sayur. Jadi, hari ini bawa buah ya, atau kalau yang bawa apa, mecin-mecin kita nggak kasih, bawa bekal yang lain nggak gitu, makan dulu yang itu ya gitu. Bisa kita, atur dan batasi juga. Siap, siap. Jadi memang faktornya tuh nggak cuma dari satu faktor ya Mbak Nia ya. Jadi memang harus diteliti atau ada risetnya dulu lebih lanjut ya. Kira-kira apa sih ininya faktor pencetusnya gitu kan ya. Tapi makanan juga otomatis sangat penting gitu bagi pertumbuh kembang anak gitu ya. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih. Assalamualaikum dari Pak Deddy Santoso. Izin tanya bagaimana cara membuat anak yang sudah candu bermain gadget agar berdampak positif gitu. Apa jadi atlet e-sport kali ya? Karena cukup menjanjikan gitu bagi anak-anak Iya, zaman iya. sekarang. Aku mau jadi e-sport atlet aja gitu. Tapi kalau Silakan, e-sport itu silakan. berarti dia mainnya harus sering juga ya? Latihan kan berarti kan? Bukan sering lagi Mbak Nia. Iya Kadang-kadang makanya. 24/7 kayaknya kalah kayaknya penjaga waret juga. Aduh, iya bener. Aduh, gimana ya? Nah, gimana katanya kalau udah kecanduan gadget bisa nggak sih di-twist gitu ya jadi positif gitu. Hmm, Tapi saya juga belum bisa melihat celah sih, iya, Pak. iya. Jadi mungkin Mbak Dia bisa lebih menjawab nih pertanyaan dari Iya, Pak karena Deddy. apa, ada juga ponakan saya yang e-sport itu, tapi ya hidupnya jadi terbalik gitu kan, mahasiswa nih gitu. Jadinya bangunnya dari malam sampai pagi gitu kan, nanti paginya tidur, jadi kan terbalik-balik gitu kan. Padahal kalau kita mau lihat, ya tidur yang berkualitas paling enggak, ya udah deh jam 11 paling malam sampai jam 2 itu kan kita perlu tidur gitu, karena itu lagi, proses perbaikan sel dan segala macam gitu. Lah ini kalau apa, jam biologisnya dibalik-balik, ya udah pasti nggak sehat lah. Dampaknya, entah jangka panjang, jangka pendek itu, udah bisa dibaca lah gitu kan, gitu. Nah, kalau udah kecanduan, ya berobat dulu deh mendingan gitu. Jadi yang pertama, pergi dulu ke ahli gitu kan, pergi dulu ke ahli. Itu dia, saya tuh, apa namanya, bukan nakut-nakutin, cuman sebelum bertambah, dalam gitu, sebelum bertambah jauh, dia masuk ke dalam makin nggak bisa keluar itu, bahaya gitu. Kalau di tempat saya yang anak-anak usia dini ini misalnya di-assess oleh psikolog, terus kan ada saran-saran tuh nanti tuh. Itu juga semua pasti kerjasama gitu. Jadi, sekolah gimana nih, bu guru harus gimana ngadepinnya, nanti, disarankan terapi, udah itu ikutin aja deh gitu, ikutin, dan itu prosesnya pasti panjang gitu, nggak setahun 2 tahun gitu kan.
tapi ya kita mengembalikan dia jadi manusia makhluk sosial gitu, manusia yang sehat ya, sehat secara jiwa, sehat secara otak. Tadi kan sampai ada yang masuk RSJ gitu kan, maksudnya wah ternyata ngeri juga ya kalau terlalu kecanduan atau terlalu banyak mengkonsumsi gadget ini gitu. Jadi tapi tadi kembali lagi zamannya kayak gini gitu. Jadi gimana ya, kitalah yang mesti membatasi gitu. Saya rasa pihak sekolah mesti aware gitu kan, di rumah juga harus gitu kan, harus ada kerjasama, kita kuatkannya ke anak-anak kita gitu, kita kuatkannya ke anak-anak kita gitu. Jadi itu bisa sih, itu bisa kayak tadi misalnya ya nggak dikasih iri sama temennya gitu, nggak usah iri lah gitu kan, kita ada kegiatan yang lain. Jadi kita harus bisa membentuk pikiran dia kalau gadget tuh bukan segala-galanya juga gitu. Kayak gitu sih ya Mbak Kinar ya. Ya, siap-siap. Nih tadi kebetulan anak saya baru datang dari main sama temen-temen ya, nggak apa. Mendingan main badminton, main basket, terserah deh gitu. Yang penting aktivitasnya nggak main gadget ya. Kalau nggak mabar terus Nah gitu kan. itu, aduh ya Allah. Iya sih, saya bilang. Dan ya, kenapa Mbak? Enggak, ya itu kalau Silakan. misalnya kan mabar ya, kayak misalnya anak-anak tuh juga kadang-kadang jadi bingung gitu. Misalnya, "Mi aku mau main tapi teman-temanku aku mau ngajak main bentengan tapi teman-temanku semua mabar." Saya tuh awalnya bingung, mabar apa mabar? Main bareng ya, main gadget. Nah, kita kasih tahu lagi gitu kan ya, ini pilihan sih Kak gitu kan, pilihan mau tapi Mi nggak kasih gitu, saya nggak kasih, saya nggak boleh. Kalau kok dia boleh gitu ya, itu pilihan dia, mungkin aturan di keluarganya berbeda dengan kita gitu. Jadi kita juga bisa ngenalin aturan di rumah kita bisa berbeda loh dengan aturan di rumah orang gitu. Nanti kalau ada temen yang main ke rumah kita, ya kita harus pakai aturan rumah kita gitu. Temen kamu harus mengikuti aturan di sini gitu. Sebaiknya kita kalau main ke rumah dia ya kita harus ikuti aturan rumah dia kayak gitu. Nah sekarang pilihan itu banyak Kak gitu kan, nggak cuman mabar gitu. Tapi aku jadi nggak punya temen nih, bisa nggak kalau di rumah aja? Ya bisa sih gitu, atau ada sih aku bisa cari teman yang lain kayak gitu. Jadi kita juga bantu dia untuk mencari alternatif kegiatan gitu kan. Apa aja nih yang bisa dia lakukan selain gadget itu? Ya insya Allah banyak. Iya, setuju. Kalau saya sih lebih men-encourage anak-anak supaya berolahraga gitu. Iya. Betul. Mbak Nia, ini boleh ya, karena kita waktunya sudah habis, tapi kita ada surprise nih buat pertanyaan terbaik. Mbak Nia boleh pilih dari semua pertanyaan tadi, nanti dapat hadiah nih dari Panitia IKAS Mansa Depok. Nanti boleh dipilih Mbak Nia siapa penanya terbaik. Cuma satu ya? Cuman satu? Iya. Cuma satu. Boleh dengan Bapak Jimmy atas mudah-mudahan tetap istiqomah ya, konsisten nih dengan aturannya, mau nyemangatin anaknya gitu kan, nggak punya gadget tuh nggak apa-apa loh kayak gitu kan, tapi membatasi nggak punya sendiri itu oke lah gitu. Saya boleh untuk Bapak Jimmy. Selamat Pak Jimmy dengan kekuatannya ya, kekuatan tekad tidak memberikan handphone kepada anak, saya salut. Iya. Jadi mendapatkan hadiah di panitia nih sebagai Bapak of the Year lah ya, karena tidak memberikan gadget. Nanti gimana, Bapak Jimmy yang menghubungi panitia Nanti atau? mungkin dari panitia bisa menghubungi Bapak Jimmy kali ya, nanti dihubungi gitu. Mantap, doakan istiqomah. Bapak Jimmy, silakan hubungi nomor 0813 8030 779. Ini dari Mbak Anggun nih. Ya, langsung gas Pak, dapat hadiah nih Pak. Hadiahnya kalau nggak salah tadi HRV kalau nggak salah, HRV. Udah dicatat belum tuh? Kalau kelewatan udah nih, angus. Nah, Mbak Nia nih kebetulan udah 21.19, sebenarnya kita udah lewat dari jam webinar kita karena kan seharusnya jam 9.15 meskipun malam ini seru banget pembahasannya dan kayaknya banyak banget sih yang masih pengen digali gitu ya. Mungkin bisa kita gali lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya yang mungkin nanti kita juga konsisten nih terus ada nih webinar yang memberikan ilmu bagi mam semua nih gitu. Jadi kita tua bisa juga sharing. perlu ini, Mbak Ginar, orang tua juga perlu dukungan.
Iya, perlu betul, temen, betul. ya kan? Maksudnya kalau sendiri nih kayak Pak Jimmy kan dia sendiri nih mungkin ya, yang lain teman-temannya pada ngasih gitu kan. Jadi aduh nih bener nggak ya gitu kan. Tapi Butuh ya itu support artinya ya. betul, kita perlu belajar sama-sama gitu kan, perlu yakin sama-sama kalau kita bisa kok jadi orang tua yang baik gitu. Kita juga perlu yakin kalau anak-anak kita itu juga bisa gitu. Ya kan, Iya, artinya iya, kita kan mau anak-anak kita jadi anak-anak yang tangguh kan, gitu kan. Jadi ya betul. udah kalau kita udah mensepakati aturan, ya taati sama-sama gitu. Betul, jadi semuanya juga sama-sama istiqomah gitu ya Mbak Nia ya, menjalani peraturan yang sudah diterapkan di rumah gitu. Jadi memang yang susah tuh emang konsistensi sih Mbak Nia, prakteknya betul. Disiplin itu memang masih sulit ya kita bangun ya. Bisa, Jadi tapi bisa kok. pasti bisa, iya insya Allah pasti bisa. Betul, dan memang kita butuh nih forum-forum kayak gini untuk saling menguatkan gitu ya, antar moms dan antar daddy gitu, supaya kita lebih jadi misalnya orang tua yang lebih juga melek lah literasi digitalnya satu gitu ya, kemudian juga lebih bisa apa namanya tahu kan kita kan nggak belajar semua ilmu ya gitu, misalnya lebih belajar sama pakarnya gitu, sama kayak Mbak Nia malam ini kan lebih menguasai gitu mungkin dibandingkan kita-kita ini gitu kan yang tidak mempelajari ilmu tersebut gitu. Dan memang kan semua harus diawali dari adab dan ilmu ya Mbak Nia ya. Jadi kalau nggak ada ilmunya kan juga gimana kita mau menerapkan hal yang lebih membuat kita jadi lebih baik dari ke depannya gitu. Oke, karena sudah habis waktunya dan Mbak Nia nih terima kasih atas pemaparannya. Insya Allah akan sangat bermanfaat nih untuk kita terapin nih gitu di daily life kita, maksudnya pasti akan terngiang-ngiang di kepala saya nih apa yang harus saya lakukan ya setelah ini gitu. Jadi lebih baik lagi lah. Dan saya juga mohon maaf bila ada apa namanya perkataan yang kurang berkenan gitu ya di hati teman-teman. Dan kepada panitia terima kasih udah mengajak saya menjadi moderator gitu ya. Mbak Dia juga terima kasih ilmunya dan kakak-kakak yang sudah hadir di sini, teman-teman yang sudah hadir di sini, terima kasih untuk waktunya. Dan saya mungkin pamit undur diri, mungkin Mbak Nia juga mau pamitan nih sama teman-teman. Siapa tahu kita ketemu lagi. Oke, Silakan Mbak terima Nia. kasih banyak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan IKAS Mansa juga terus banyak berbuat ya untuk masyarakat yang luas gitu ya, masyarakat luas menebar manfaat yang banyak. Apa aja deh, pokoknya berkontribusi untuk masyarakat. Kegiatan ini juga sangat menarik, sangat bermanfaat. Mudah-mudahan jadi semakin berkah ya, semakin berkah buat semuanya. Buat para orang tua, ya kita sama-sama belajar. Jadi orang tua nggak ada sekolahnya. Jadi mudah-mudahan kita bisa terus sehat jiwa raga ya untuk mendampingi anak-anak kita bertumbuh dan berproses bersama. Siap. Ini kita sebelum mengakhiri acara ini mungkin ada baiknya kita foto bersama nih. Mungkin bisa teman-teman di open cam semuanya gitu biar kelihatan wajah cantik dan gantengnya. Kita mau foto bersama. Ini udah ada yang standby kah dari panitia buat foto? Mau saya hitung nih? Boleh. Oke, Kak Mutia nih. Kak Mutia aku hitung 1-3 kali ya. Kemudian bisa dicetak gitu. Udah semua open cam? Nah, udah kelihatan kan nih wajah-wajah cantik dan galau menjadi orang tuanya. Ini Pak Jimmy nih hadiah nih. Iya, ya. Memang menjadi orang tua itu tidak mudah ya, Bapak dan Ibu semangat. Ya baik, boleh nih. Udah ya, udah open cam semua ya. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Tadi ada 2 layar ya Mbak ya, nanti mau 1 lagi layar ya Mbak. Oke, ini kita ulang lagi ya fotonya ya. 1, 2, 3. Iya. Oke. Baik. Terima kasih. Saya akan tutup acara ini. Terima kasih semuanya atas atensinya, gitu ya, partisipasinya, gitu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
kasih Mbak Gina, saya tutup ya. Terima kasih Mbak Iya, Gina. silakan Mbak Nia. Semuanya. Ini kayaknya masih pada anteng nih di sini nih. Assalamualaikum. Nungguin ini kayaknya kayak film Marvel, nungguin ada habis film. Ada twist di akhir ya. Ada scene apa lagi nih di akhir film nih gitu. Makasih ya Mbak Gina semuanya. Terima kasih Mbak Nia. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.